Siang itu, Jakarta membara. Matahari berdiri tepat di puncak kepala, menumpahkan panasnya tanpa ampun ke atas hamparan beton dan aspal kota yang tak pernah tidur. Langit, biru pucat dan tanpa awan, terasa seperti kubah kaca raksasa yang memerangkap panas, membuat udara terasa berat dan lengket. Di tengah hiruk-pikuk klakson dan deru mesin yang tak berkesudahan, seorang perempuan muda bernama Kirana melangkah dengan tempo yang mantap menuju gerbang besar Satuan Penyelenggara Administrasi SIM di Daan Mogot. Kirana, di usianya yang menginjak 25 tahun, memancarkan aura ketegasan yang jarang dimiliki orang seusianya. Tubuhnya yang atletis, hasil dari disiplin latihan bela diri selama bertahun-tahun, terbalut kaos singlet ketat berwarna biru tua yang menonjolkan bahunya yang kokoh. Celana jeans hitam pudar memeluk kakinya dengan pas, dan rambut hitam legamnya yang panjang diikat ekor kuda, memperlihatkan lehernya yang jenjang dan wajahnya yang dipenuhi tekad. Meski peluh mulai membasahi pelipisnya, Kirana tetap terlihat tenang, setiap langkahnya penuh tujuan. Perjalanan ke kantor polisi ini adalah sebuah tugas yang sudah terlalu lama ia tunda. Mengurus surat izin mengemudi. Sebuah kewajiban sepele bagi sebagian orang, namun terasa seperti rintangan besar baginya. Akhirnya, hari itu ia bertekad untuk menuntaskannya. Di tengah kepulan debu jalanan dan panas yang menyengat kulit, Kirana berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah urusan administratif biasa, serangkaian prosedur yang akan selesai dengan lancar jika diikuti dengan benar. Namun, jauh di sudut benaknya, ia sadar betul bahwa tempat yang ia tuju seringkali menjadi arena di mana idealisme berbenturan dengan kenyataan pahit. Cerita-cerita tentang petugas yang meminta uang pelicin atau sengaja memperlambat proses tanpa alasan yang jelas sudah sering ia dengar dari teman-temannya. Ia menepis pikiran-pikiran negatif itu. Aku hanya ingin semuanya berjalan sesuai aturan, gumamnya pada diri sendiri, sambil mendorong pintu kaca berat yang menjadi gerbang masuk menuju dunia birokrasi yang sesak. Begitu melangkah masuk, Kirana langsung disambut oleh pemandangan yang persis seperti yang ia bayangkan. Ruangan besar itu penuh sesak dengan manusia. Wajah-wajah lelah dan pasrah duduk berjejer di bangku-bangku panjang dari besi. Beberapa petugas berseragam coklat terlihat lalu lalang, sebagian dengan wajah bosan, sebagian lagi dengan ekspresi angkuh. Kirana berhenti sejenak, matanya mengamati setiap sudut ruangan, memindai situasi. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kesabarannya yang mungkin akan terkuras habis hari itu. Hari itu, Kirana datang dengan sebuah harapan sederhana, bahwa sistem akan bekerja sebagaimana mestinya. Ia tidak tahu bahwa siang yang terik itu akan menjadi awal dari sebuah peristiwa yang akan menguji batas keberanian dan prinsip hidupnya. Dengan langkah yang lebih mantap dari sebelumnya, ia mendekati loket pendaftaran, memeluk erat map berisi dokumen yang telah ia siapkan dengan cermat. Tanpa ia sadari, sebuah ujian besar telah menantinya di balik meja pelayanan yang kusam itu. Setelah hampir 2 jam menunggu di ruang pelayanan yang pengap dan riuh, nama Kirana akhirnya dipanggil. Ia berjalan menuju sebuah meja di sudut ruangan, di mana seorang polisi bernama Bambang duduk dengan angkuh. Bambang adalah pria berusia akhir 40-an, tubuhnya gempal dengan perut buncit yang menyembul dari balik kemeja seragamnya yang tampak sedikit kekecilan. Ia duduk bersandar di kursinya yang berderit, kedua tangan gemuknya bertumpu di atas meja sambil memutar-mutar pulpen di antara jari-jarinya. Wajahnya yang bulat dan tembam berkilat karena keringat, meskipun sebuah pendingin udara tua di dinding meraung-raung tak jauh dari sana. Ekspresinya memancarkan kepercayaan diri yang berlebihan, wajah seseorang yang sudah terbiasa memegang kendali. Ketika mata Bambang bertemu dengan Kirana, ia menyapanya dengan nada yang dibuat seramah mungkin, meski senyumnya terasa kaku dan tidak mencapai mata. "Sudah lengkap semua berkasnya, Mbak?" tanya Bambang, suaranya berat dan serak, terdengar seperti formalitas yang diucapkan ribuan kali tanpa makna. Kirana, yang sejak awal telah memastikan semua dokumennya sempurna,
segera menyerahkan map plastik biru itu ke tangan Bambang. Dengan gerakan lambat dan malas, Bambang mulai memeriksa dokumen-dokumen itu. Matanya menyapu setiap lembar dengan cepat, namun di sela-sela itu, tatapannya beberapa kali melirik ke arah Kirana, sebuah pandangan yang menilai dan sulit diartikan. Kirana berdiri tegak di hadapannya, wajahnya datar, tidak menunjukkan emosi apapun selain keseriusan. Ia tahu prosedur ini seharusnya tidak memakan waktu lama, dan ia hanya ingin semuanya selesai. Namun, ada sesuatu dalam sikap Bambang yang mulai membuatnya resah. Cara ia memandangnya, atau mungkin sikapnya yang terlalu santai untuk seseorang yang sedang melayani publik. Setelah selesai memeriksa berkas, Bambang meletakkannya kembali di atas meja. Namun, alih-alih melanjutkan proses, ia justru bersandar lebih dalam ke kursinya, melipat kedua tangan di depan dadanya yang bidang. Sepertinya ini bisa kita percepat prosesnya, Mbak, katanya dengan nada ringan, namun syarat dengan makna tersirat yang menusuk. Kirana mengerutkan kening, pura-pura tidak mengerti. Bambang melanjutkan, senyumnya kini sedikit melebar. Kalau Mbak mau, kita bisa atur supaya SIM-nya jadi hari ini juga. Tapi, ya, tahu sendiri, lah. Ada biaya tambahan untuk kelancaran. Nada suaranya berubah menjadi lebih rendah, nyaris berbisik, seolah sedang menawarkan sebuah kesepakatan rahasia. Mata Bambang menatap tajam ke arah Kirana, menantang reaksinya, seolah yakin bahwa perempuan di hadapannya akan luluh seperti yang lain. Tapi Kirana tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Wajahnya tetap dingin. Dalam hatinya ia tahu, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Proses yang awalnya tampak normal kini berbelok ke jalur yang gelap. Setelah selesai membolak-balik dokumen Kirana, Bambang menatap perempuan itu dengan mata penuh perhitungan, lalu bersandar ke kursinya dengan sikap seorang raja kecil di kerajaannya. Senyum tipis tersungging di bibirnya, sebuah senyum yang tidak memancarkan keramahan, melainkan kalkulasi dan niat tersembunyi. Begini, Mbak, katanya perlahan, suaranya sengaja dipelankan seolah ingin menjaga percakapan itu tetap di antara mereka berdua. Kalau mau urusannya cepat, nggak bolak-balik, kita bisa atur. Tapi tentu saja, ada biaya administrasinya. Bambang mengucapkan kalimat itu seakan-akan itu adalah bagian dari prosedur resmi, sebuah kebiasaan yang lumrah di tempat itu. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa malu. Ia bahkan tidak mencoba membungkus niatnya dengan kata-kata yang lebih halus. Ia melanjutkan dengan tenang, matanya tak pernah lepas dari wajah Kirana. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menciptakan ilusi kedekatan dan konspirasi. Mbak tahu sendiri, kan? Sistem kita ini kadang-kadang suka lambat. Kalau nggak dibantu dari dalam, bisa-bisa berbulan-bulan baru jadi. Tapi kalau Mbak mau kasih sedikit perhatian, ya. Anggap saja uang rokok, semuanya bisa selesai lebih cepat. Nggak ribet, hari ini juga bisa langsung foto dan cetak. Nada suaranya terdengar seperti seseorang yang tulus ingin membantu, tetapi ada aura superioritas yang jelas terpancar dari sikapnya. Ia ingin memastikan Kirana paham siapa yang memegang kendali dalam situasi ini. Tawaran itu bukan hanya soal uang, tapi juga soal demonstrasi kekuasaan. Kekuasaan yang ia gunakan seenaknya terhadap warga biasa seperti Kirana yang datang dengan kebutuhan yang mendesak. Suasana di sekitar meja mereka terasa lebih sunyi, terisolasi dari keriuhan di seluruh ruangan. Bambang, dengan tubuh gempalnya, duduk bersandar dengan nyaman, sementara senyum puas di wajahnya semakin melebar. Ia yakin tawarannya akan diterima, sama seperti puluhan atau mungkin ratusan orang lain yang telah tunduk sebelumnya. Kita kan saling bantu, Mbak. Saya permudah urusan Mbak, Mbak kasih sedikit pengertian, tambahnya sambil mengetuk-ngetukkan pulpennya ke permukaan meja,
menciptakan ritme pelan yang seolah menambah tekanan psikologis. Di matanya, Kirana hanyalah target berikutnya, satu lagi warga yang bisa ia manfaatkan. Ia tidak terburu-buru, memberikan waktu bagi Kirana untuk mencerna tawarannya, sambil menikmati perasaan berkuasa yang memabukkan. Mendengar permintaan terang-terangan yang meluncur dari mulut Bambang, Kirana berdiri diam sejenak. Ia menatap pria itu dengan pandangan yang menusuk, mencoba memastikan bahwa telinganya tidak salah dengar. Namun, raut wajah santai Bambang dan senyumnya yang penuh keyakinan mengonfirmasi segalanya. Pria ini benar-benar sedang melakukan pungutan liar, sebuah tindakan yang jelas-jelas melanggar hukum dan bertentangan dengan semua prinsip yang dipegang teguh oleh Kirana. Napas Kirana mulai terdengar sedikit lebih berat, tetapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Dengan suara yang tegas dan nada yang stabil, Kirana membalas, "Maaf, Pak. Saya tidak akan memberikan uang sepeser pun di luar biaya resmi. Apa yang Bapak minta ini tidak pantas, dan saya tahu ini adalah tindakan ilegal." Perkataan Kirana yang lugas dan tanpa basa-basi itu membuat Bambang sedikit terkejut. Meskipun ia berusaha menyembunyikannya di balik senyum tipisnya, Kirana tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan ucapannya dengan nada yang semakin tajam, dipenuhi keberanian. "Kalau Bapak tetap memaksa, saya tidak akan diam. Saya akan pastikan semua orang tahu apa yang terjadi di sini. Saya akan rekam, saya viralkan di media sosial, saya laporkan ke atasan Bapak, bahkan ke Saber Pungli. Saya yakin ini bukan pertama kalinya Bapak melakukan ini, dan saya tidak akan membiarkan Bapak terus-menerus memanfaatkan posisi Bapak untuk memeras orang lain." Matanya menatap lurus ke dalam mata Bambang, tanpa berkedip, tanpa sedikit pun rasa takut. Kalimat itu bukan sekadar gertakan, melainkan sebuah janji yang jelas bahwa Kirana siap bertarung jika terus dipaksa. Ruangan itu seolah membeku sesaat setelah Kirana selesai berbicara. Beberapa orang di meja sebelah mulai melirik ke arah mereka dengan penasaran, meskipun tidak ada yang berani ikut campur. Bambang, yang tadinya penuh percaya diri, kini mulai kehilangan ketenangannya. Senyumnya lenyap, digantikan oleh tatapan dingin. Ia merasa tersinggung oleh keberanian Kirana. Tidak banyak orang yang berani berbicara setegas itu padanya, apalagi di wilayah kekuasaannya sendiri. Namun Kirana tidak peduli dengan reaksi Bambang. Baginya, ini adalah pertarungan prinsip, perlawanan terhadap ketidakadilan yang merajalela. Dan ia tidak akan mundur seinci pun, meskipun ia sadar situasinya akan semakin memanas. Suasana yang tadinya hanya percakapan transaksional yang licik kini berubah menjadi konfrontasi terbuka, dan semua mata di ruangan itu perlahan-lahan mulai tertuju ke arah mereka. Kata-kata tajam Kirana dan ancamannya yang begitu eksplisit membuat darah Bambang mendidih. Bertahun-tahun ia menjalankan bisnis sampingan ini dengan lancar, dan hampir tidak pernah ada yang berani menantangnya secara langsung. Terlebih lagi, kali ini yang melakukannya adalah seorang perempuan muda, di kantornya sendiri, di hadapan rekan-rekannya. Harga dirinya terasa seperti diinjak-injak. Wajahnya yang semula santai kini berubah kaku. Rahangnya mengeras, dan matanya yang tadinya ramah palsu kini menyipit penuh amarah. Ia merasa bukan hanya ditolak, tetapi juga dipermalukan secara terbuka. Kemarahan yang pekat mulai berkumpul di dadanya, dan ia berusaha keras menahannya agar tidak meledak. "Kamu pikir kamu siapa? Berani bicara seperti itu di sini?" desisnya dengan nada rendah namun penuh ancaman, menatap Kirana dengan pandangan yang seolah ingin menelannya hidup-hidup. Bambang tidak pernah menyangka bahwa seorang pemohon SIM biasa berani menentangnya. Ia sudah terbiasa dengan orang-orang yang menunduk, yang pasrah, yang memilih jalan pintas yang ia tawarkan tanpa banyak bertanya. Namun, Kirana berbeda. Perempuan ini tidak hanya menolak, tetapi juga balik mengancam akan membongkar praktik kotornya.
Bagi Bambang, ini bukan lagi sekadar soal uang tambahan yang gagal ia dapatkan, tetapi soal wibawanya sebagai aparat yang kini dipertaruhkan di depan umum. Ia berdiri perlahan, tubuh gempalnya bergerak dengan gerakan yang berat dan penuh tekanan. Ia menatap Kirana dari atas ke bawah, tatapannya semakin gelap. Suasana di ruangan itu berubah drastis. Ketegangan terasa begitu kental, bisa diiris dengan pisau. Beberapa orang yang duduk menunggu giliran mulai saling berbisik, merasakan aura konfrontasi yang semakin memanas. Bambang mencoba mengendalikan emosinya, tetapi setiap detik yang berlalu hanya membuat amarahnya semakin menjadi-jadi. "Dengar ya, Mbak," katanya dengan suara yang lebih keras, cukup untuk menarik perhatian hampir semua orang di ruangan itu. "Kalau kamu pikir kamu bisa seenaknya di sini, kamu salah besar. Ini wilayah saya. Saya yang mengatur semuanya di sini. Kalau saya bilang proses ini bisa cepat atau lambat, itu urusan saya, bukan urusan kamu." Tangannya menggebrak meja dengan keras, menimbulkan suara debuman yang membuat beberapa orang terlonjak kaget. Bambang merasa harus menegaskan posisinya, harus menunjukkan siapa yang berkuasa. Namun, meskipun nada suaranya penuh ancaman, Kirana tetap berdiri tegak di hadapannya, tidak bergeming. Justru sikap Kirana yang tenang dan tak gentar itu semakin menyulut api kemarahan di dalam dirinya. Baginya, ini adalah sebuah penghinaan yang tidak bisa dimaafkan, dan ia merasa situasi ini harus segera ia kendalikan dengan cara apapun. Ketegangan di ruangan itu akhirnya mencapai titik didih ketika emosi Bambang benar-benar meledak. Setelah mendengar penolakan mentah-mentah dan ancaman balik dari Kirana, ia merasa dirinya tidak hanya ditolak, tetapi juga dihina di singgasananya sendiri. Kata-kata Kirana tentang media sosial dan laporan ke atasan terus terngiang di kepalanya, membakar amarahnya hingga ia kehilangan kendali atas akal sehatnya. Dengan gerakan kasar dan tiba-tiba, Bambang bangkit dari kursinya. Tubuh gempalnya mengguncang meja di hadapannya hingga beberapa tumpuk kertas berjatuhan. Wajahnya memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol, dan napasnya memburu seperti banteng terluka. "Kurang ajar kamu, ya? Berani-beraninya kamu mengancam saya di sini," bentaknya dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Orang-orang yang sedang menunggu di ruangan itu terdiam seketika. Beberapa bahkan terlihat menahan napas, menyadari bahwa sesuatu yang sangat buruk akan segera terjadi. Tanpa memberi Kirana kesempatan sedikit pun untuk merespons, Bambang, yang sudah sepenuhnya dikuasai amarah, melayangkan pukulan keras ke arah wajah perempuan itu. Tinju besarnya mendarat telak di pipi kiri Kirana, membuat kepala perempuan itu terlempar ke samping dan tubuhnya sedikit terhuyung ke belakang. Suara benturan tumpul itu terdengar jelas, memecah keheningan ruangan yang mencekam. Pukulan itu begitu kuat hingga darah segar langsung mengalir dari hidung Kirana, menetes ke lantai keramik yang dingin. Kirana mengangkat punggung tangannya ke wajah, merasakan cairan hangat yang kini membasahi kulitnya. Namun, meskipun wajahnya terasa perih dan darahnya mulai bercucuran, Kirana tetap berdiri tegak di tempatnya. Ia tidak jatuh, tidak berteriak. Ia hanya menatap Bambang dengan mata yang berkilat penuh keberanian, tanpa rasa takut sedikit pun. Tatapan itu tidak hanya menunjukkan rasa sakit fisik, tetapi juga sebuah perlawanan membara yang tidak akan goyah meskipun ia diserang secara fisik. Bambang, yang awalnya merasa puas setelah melayangkan pukulan, justru semakin murka saat melihat Kirana tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dalam benaknya, Kirana seharusnya menangis, seharusnya takut, seharusnya memohon ampun. Tapi yang ia lihat adalah seorang perempuan yang tetap berdiri kokoh, menatapnya seolah-olah ia hanyalah seorang pengecut yang mengandalkan kekerasan. Situasi di ruangan itu menjadi semakin tak terkendali. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu tampak sangat terkejut, sementara yang lain hanya bisa diam membisu, tidak berani bergerak.
Bambang sendiri terlihat semakin gelisah, namun juga semakin agresif. Wajahnya dipenuhi kemarahan, tetapi di baliknya ada sebersit rasa takut yang mulai muncul. Takut akan konsekuensi dari tindakannya sendiri. Namun, di tengah semua itu, Kirana tetap berdiri dengan kepala tegak, menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban tanpa perlawanan. Rasa sakit yang menyengat di wajahnya tidak membuat Kirana ciut. Sebaliknya, pukulan keras dari Bambang justru seperti bensin yang disiramkan ke api semangat perlawanannya. Dengan darah yang masih mengalir dari hidungnya, Kirana mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Tubuhnya menegang, dan matanya yang tajam menatap lurus ke arah Bambang. Ia tidak akan membiarkan dirinya direndahkan seperti ini. Dalam sekejap mata, Kirana melangkah maju dengan keberanian yang luar biasa. Ia mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan balasan pertama. Tinjunya yang kecil namun padat mendarat telak di pipi pria gempal itu, membuatnya terhuyung kaget. Bambang, yang sama sekali tidak menyangka Kirana akan berani melawan, terkejut bukan kepalang. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, Kirana sudah melayangkan serangan kedua, kali ini sebuah sikut yang cepat dan keras menghantam rahangnya. Ruangan yang tadinya dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi arena pertarungan yang kacau. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terperangah, tidak percaya bahwa seorang perempuan muda seperti Kirana mampu melawan seorang polisi berseragam dengan begitu ganas. Tapi Kirana tidak peduli. Ia terus menyerang, melayangkan pukulan dan tendangan bertubi-tubi ke arah tubuh Bambang. Setiap serangan yang ia lepaskan syarat dengan kemarahan dan rasa sakit, bukan hanya karena pukulan yang baru saja ia terima, tetapi juga karena rasa muak terhadap ketidakadilan dan arogansi kekuasaan yang selama ini hanya bisa ia saksikan dari jauh. Wajah Bambang mulai babak belur. Darah mengalir dari sudut bibirnya, dan tubuhnya yang besar mulai kehilangan keseimbangan. Ia mencoba menangkis serangan Kirana dengan kedua tangannya yang tambun, tetapi gerakan Kirana terlalu cepat, terlalu presisi, dan terlalu kuat untuk dihentikan. Akhirnya, sebuah tendangan lutut yang mendarat di perutnya membuat Bambang terjatuh ke kursinya dengan suara berdebum. Ia terengah-engah, wajahnya penuh luka dan lebam. Ia tidak lagi terlihat seperti sosok aparat yang berkuasa, melainkan seperti pecundang yang baru saja kehilangan kendali atas segalanya. Kirana berdiri di hadapannya. Napasnya juga memburu, tangannya masih mengepal erat, dan darah dari hidungnya bercampur dengan keringat yang membasahi wajahnya. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi tatapannya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkannya lagi. Ruangan itu sunyi senyap, hanya terdengar suara napas berat dari Kirana dan Bambang. Para saksi mata tidak berani bergerak, sebagian besar terlalu terkejut untuk bereaksi. Dalam momen itu, Kirana telah membuktikan bahwa ia bukanlah orang yang bisa dipermainkan, bahkan oleh seseorang yang berlindung di balik seragam kekuasaan. Keributan sengit yang terjadi di meja pelayanan itu akhirnya menarik perhatian para polisi lain yang berada di kantor. Suara benturan, pekikan tertahan, dan napas yang terengah-engah memenuhi ruangan, membuat suasana yang awalnya hanya dipenuhi suara antrean dan percakapan pelan berubah menjadi pusat drama yang menegangkan. Para polisi yang semula sibuk dengan tugas masing-masing mulai berhenti dan serentak menoleh ke arah sumber keributan. Beberapa di antara mereka bahkan melangkah lebih dekat, mencoba memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun, pemandangan yang mereka saksikan membuat mereka terpaku di tempat. Di depan mata mereka, seorang perempuan muda berdiri tegak dengan wajah berlumuran darah namun sorot matanya menyala-nyala. Sementara itu, salah satu rekan mereka, Bambang, terduduk lemas di kursinya dengan wajah lebam dan babak belur. Itu adalah sebuah pemandangan surreal yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi di lingkungan kerja mereka. Tidak ada satupun yang langsung bergerak untuk melerai.
Para polisi itu terjebak dalam kebingungan yang nyata. Bagaimana mungkin seseorang seperti Bambang, yang selama ini dikenal sebagai pria yang arogan dan sering berbuat ulah, bisa dihajar habis-habisan oleh seorang warga sipil, seorang perempuan pula. Mereka tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Di satu sisi, Bambang adalah rekan kerja mereka, dan naluri korps seharusnya membuat mereka membelanya. Namun di sisi lain, tindakan Bambang yang jelas-jelas memulai kekerasan terhadap seorang warga sipil adalah pelanggaran berat. Mereka saling bertukar pandang, seolah mencoba membaca pikiran satu sama lain, tetapi tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Rasa takut akan konsekuensi jika salah bertindak dalam situasi yang rumit ini membuat mereka hanya menjadi penonton bisu. Beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik, mencoba mencari tahu apa pemicu keributan ini. Ada yang melirik Kirana dengan campuran rasa kagum dan cemas, sementara yang lain memandangnya dengan waspada, khawatir situasi akan semakin memburuk. Namun, mereka semua tahu satu hal, kejadian ini tidak bisa dianggap sepele. Apapun yang mereka lakukan, atau tidak lakukan, pada saat ini, pasti akan memiliki dampak yang besar. Namun, meski begitu, tidak ada satupun dari mereka yang segera melangkah maju untuk menghentikan apa yang sedang berlangsung. Mereka hanya berdiri di tempat masing-masing, diam dan bingung, membiarkan ketegangan di ruangan itu menggantung tanpa ada yang berani mengambil alih. Meskipun mereka adalah penegak hukum, pada saat itu mereka lebih terlihat seperti sekumpulan pengamat yang tak berdaya. Di tengah kekacauan dan ketegangan yang semakin pekat, suara langkah kaki yang berat dan berwibawa terdengar mendekati pusat keributan. Langkah itu milik seorang pria berseragam rapi dengan pangkat komisaris yang tersemat jelas di pundaknya, atasan di kantor polisi tersebut. Wajahnya yang tegas dipenuhi kerutan di dahi, menunjukkan ketidaksabaran. Ia berjalan mendekat dengan tatapan tajam, membuat suasana yang tadinya masih dipenuhi bisik-bisik langsung hening. Para polisi yang tadi hanya berdiri diam langsung menyingkir, memberi jalan bagi komandan mereka untuk mendekati Bambang dan Kirana. Dengan nada suara yang rendah namun penuh otoritas, pria itu bertanya, apa yang sedang terjadi di sini? Suaranya menggema di ruangan, membuat semua orang yang hadir, termasuk Kirana dan Bambang, serentak menoleh ke arahnya. Suasana menjadi sunyi seketika. Sang komandan berdiri di antara mereka, menatap Bambang yang wajahnya sudah tak berbentuk, lalu mengalihkan pandangannya ke Kirana yang masih berdiri tegak meski darah terus mengalir dari hidungnya. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi simpati, melainkan ketegasan seorang pemimpin yang dihadapkan pada situasi yang pelik. Ia memerintahkan Kirana dan Bambang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bambang, dengan suara gugup, mencoba membela diri, mengatakan bahwa Kirana yang memulai, tetapi penjelasannya terdengar terbata-bata dan tidak meyakinkan. Di sisi lain, Kirana dengan nada tegas dan tanpa ragu menceritakan semuanya dari awal. Dia menjelaskan tentang permintaan uang tambahan oleh Bambang, dan bagaimana ia dipukul lebih dulu ketika menolaknya. Nada suara Kirana yang penuh keyakinan membuat beberapa polisi yang mendengarkan terdiam, namun sang komandan tetap menjaga ekspresi netralnya. Ia mendengarkan kedua belah pihak dengan saksama, meskipun jelas bahwa cerita Kirana jauh lebih masuk akal dibandingkan pembelaan Bambang yang kacau. Setelah mendengar semua penjelasan, komandan itu menarik napas panjang. Ia membuat keputusan yang cepat dan pragmatis. Dia memutuskan untuk memberikan SIM kepada Kirana saat itu juga, secara gratis. Sebuah keputusan yang langsung mengejutkan Bambang dan polisi lain di ruangan itu. Namun, sebelum menyerahkan kartu SIM tersebut, ia menatap Kirana dengan tajam dan berkata, "Saya akan selesaikan masalah ini secara internal, tapi saya minta kamu tidak menyebarkan kejadian ini kemana-mana. Anggap ini selesai di sini." Suaranya dingin, penuh dengan peringatan yang tak terucapkan,
seolah ingin memastikan bahwa Kirana paham konsekuensinya jika ia melanggar perintah itu. Kirana hanya diam, tidak memberikan jawaban apapun, tetapi tatapan matanya menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya puas. Ia menerima SIM itu dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena amarah dan rasa ketidakadilan yang masih bergejolak. Ia tahu, untuk saat ini, ia harus pergi sebelum situasi menjadi lebih rumit. Kirana melangkah keluar dari kantor kepolisian dengan langkah yang berat namun tetap tegap. Meskipun wajahnya perih dan berlumuran darah yang mulai mengering dari hidung dan bibirnya yang sedikit pecah, napasnya masih memburu. Bukan hanya karena rasa sakit fisik, tetapi juga karena kemarahan yang terus membara di dalam dadanya. Di tangannya, ia menggenggam erat kartu SIM yang baru saja diberikan kepadanya. Namun, benda plastik itu tidak membawa kepuasan sama sekali. Sebaliknya, itu terasa seperti simbol dari sebuah kemenangan pahit, hasil dari perjuangan melawan ketidakadilan yang seharusnya tidak perlu ia alami. Kirana berhenti sejenak di depan pintu gerbang, mengusap sisa darah di wajahnya dengan punggung tangan. Tetapi cairan merah itu terus merembes, menodai kaos biru yang ia kenakan. Orang-orang di luar yang melihat penampilannya hanya bisa tertegun. Beberapa dari mereka berbisik-bisik, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Kirana tidak peduli. Ia terus berjalan, kepala tegak, menatap lurus ke depan. Meski di luar ia tampak kuat, di dalam hatinya, Kirana merasa sangat kecewa dan muak. Ia mendapatkan apa yang ia butuhkan, tetapi prosesnya dipenuhi dengan pelecehan, kekerasan, dan pembungkaman. Ketidakadilan yang baru saja ia alami membuatnya semakin sadar betapa rusaknya sistem yang ada, dipenuhi oleh oknum-oknum seperti Bambang yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menindas rakyat kecil. Namun, Kirana tidak membiarkan kekecewaan itu menghancurkannya. Sebaliknya, ia merasa semakin yakin bahwa ia tidak bisa membiarkan kejadian ini berlalu begitu saja. Dalam hati, ia bersumpah bahwa apa yang menimpanya tidak boleh terjadi pada orang lain. Peringatan sang komandan tadi bukanlah akhir, melainkan awal. Ia tahu bahwa melawan sistem adalah hal yang sangat sulit dan berisiko. Tetapi Kirana juga tahu bahwa diam berarti membiarkan ketidakadilan terus menang. Dia tidak akan diam. Dia harus menemukan cara untuk mengungkap kebenaran ini. Saat ia terus berjalan menjauh dari kantor polisi, darah di wajahnya mulai mengering, meninggalkan noda merah gelap yang melukiskan betapa keras perjuangannya hari itu. Meski tubuhnya terasa lelah, pikirannya tetap tajam, dipenuhi keberanian dan tekad yang baru. Setiap langkahnya adalah langkah menuju sebuah perubahan. Setidaknya, perubahan yang akan ia mulai dari dirinya sendiri. Kirana sadar bahwa kisahnya hanyalah satu dari ribuan cerita serupa yang dialami orang lain, dan ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban yang bungkam. Hari itu, meskipun tubuhnya terluka, Kirana meninggalkan kantor polisi dengan satu hal yang tak bisa direnggut siapapun darinya, keberanian untuk melawan, apapun risikonya. Di bawah sinar matahari Jakarta yang menyengat, Kirana menghilang di tengah keramaian, membawa serta luka, amarah,